Sebulan yang lalu saya masuk ke satu kafe terbesar di Jakarta, bahkan di Asia Tenggara. Saya masuk ke sana dan ternyata apa? Diterima dengan baik. Yang menjadi persoalan itu sebenarnya adalah orang baik kalau ketemu orang jelek itu alergi, Pak. Mohon maaf, saya punya pengajian rutin di pondok setiap malam Minggu Pahing, yang hadir orang 10.000 orang. Mbak-mbak PSK dari lokalisasi saya fasilitasi, saya sewakan bis, mereka datang, Pak. Begitu nih mbak-mbak PSK datang ke pengajian saya, fokus jamaah itu nggak ke saya, Pak. Kemana? Ke yang lain. Orang baik ketika dicampur dengan orang yang dianggap nggak baik, ini biasanya alergi. Maka ketika saya posting anak bertato dari Probolinggo, dari Jawa Timur waktu itu, jadi santri saya, tatonya penuh, adzan. Saya posting di Instagram, komentar orang baik apa, Pak? Orang tato kok adzan? Apakah salah orang tato adzan? Saya bilang sama dia, nak santai, lebih baik kamu bertato adzan daripada nggak ada tato dan nggak pernah adzan. Kita lupa bahwa bagaimana kemudian Allah sangat memperhatikan para pendosa. Maka saya punya kawan dulu, namanya almarhum Gito Rolis. Kalau yang sepuh-sepuh ini pasti masih ingat lah dengan Gito Rolis. Tapi kalau anak-anak milenial ini nggak tahu. Gito Rolis itu dulu semua maksiat pernah dilakukan, mau semuanya pernah dilakukan. Tapi ketika kemudian dia bertaubat, Masya Allah, jadi orang yang luar biasa, Pak. Dan setiap kali ketemu saya, dia minta dibacakan apa? Surat Az-Zumar ayat 24. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Saya tanya dia, Om, Anda punya cita-cita apa? Saya pengen mati hari Jumat pas kajian, Gus. Dan ternyata Allah kabulkan. Waktu itu saya tanya, kenapa kamu pengen mati hari Jumat? Karena kalau saya mati hari Jumat, jenazah saya yang menyolatkan banyak. Dan ternyata dikabulkan oleh Allah. Makanya benar yang dikatakan Rasulullah, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Makanya seminggu yang lalu saya sakit, dokter bilang, Gus istirahat, opname 3 hari di rumah sakit. Saya tetap berangkat ngaji, Prof. Ini batuk saya, pulang saya dari Aljazair sampai hari ini nggak berhenti. Siapa tahu kan saya lagi ngaji di Al-Akbar Al-Israel datang, gitu kan, diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia dengan tenang saudara Muadzin, umpamanya, kan kita nggak tahu mana tadi orangnya. Karena kebiasaan dia kajian, matinya pas kajian. Ya nggak usah jauh-jauh yang terlalu lama lah. Syekhina wa murabbi ruhina Mbah Maimun Zubair, Allah yarham. Masya Allah, siapa yang nggak ngiri dengan kematian beliau? Beliau kebiasaan tiap tahun haji. Anda tahu berapa kali Mbah Maimun haji? 70 kali seumur hidupnya. Beliau itu akhir-akhir ini absen haji hanya tahun 2018. Haji terus sepanjang tahun sampai 70 kali. Dan ternyata janji Rasulullah benar, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Mbah Mun dimatikan dalam keadaan berhaji, dipanggil oleh Allah dalam keadaan haji. Beliau mencintai kota Mekah, meninggalnya di kota Mekah. Masya Allah. Beliau memuliakan hari Selasa, sampai pondok beliau diliburkan hari Selasa. Padahal mayoritas pondok pesantren di Indonesia diliburkan hari Jumat. Dan Allah memanggil beliau hari Selasa. Satu lagi, 4 ya faktanya ini. 1, kota Mekah beliau cinta, meninggal di Mekah. Beliau biasa haji, meninggalnya pas haji. Beliau suka dengan hari Selasa, meninggalnya hari Selasa. Ada satu lagi, apa? Beliau mengidolakan Siti Khadijah dengan qasidah yang selalu beliau baca, sa'duna fid dunya
fauzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimah az-Zahra. Dan Anda tahu Mbah Mun dimakamkan di satu pemakaman dengan Siti Khadijah. Di mana? Di pemakaman Ma'la. Maka benar kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan oleh Allah sebagaimana orang yang dicintainya. Anda datang di tempat ini karena cinta dengan Rasulullah, wallah, besok di padang mahsyar Anda akan berkumpul bersama Rasulullah. Anda cinta dengan para kiai, wallah, walaupun Anda tidak punya keturunan kiai, saya doakan minimal mambu kiai. Mambu kiai ki luwih apik le daripada kiai mambu, tak kandang. Tadi saya sudah dipeseni sama takmir, Gus di masjid jangan terlalu lucu. Enggak lucu saya, enggak lucu saya. Jangan misuh, enggak misuh, saya itu enggak pernah misuh, Pak. Saya kan orangnya halus, Pak. Kalau kita mengidolakan siapapun, itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Makanya lanjutan hadis tadi apa? An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala ma matu. Dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Makanya ini menjadi penyemangat bagi kita. Kadang-kadang kan kita aneh, diajak ngaji jawabannya nggak asik. Ayo mas ngaji, wes tahu gitu. Kalau Anda diajak ngaji jawabannya wes tahu, hati-hati. Besok Anda susah doa di Masjid Al-Akbar, ya Allah saya minta bahagia, malaikatnya turun bengok, wes tahu. Semangat inilah seharusnya yang bisa kita contoh dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak main-main, Pak. Bagaimana kemudian saat itu Muhammad minoritas dengan segala keterbatasannya. Saya itu kadang-kadang berpikir begini ya Pak ya, Nabi Muhammad itu kan Nabi yang mukjizatnya paling minim Pak, dan basariahnya Nabi Muhammad itu paling kelihatan. Coba Anda bandingkan mukjizat Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, jauh Pak. Nabi Musa membelah lautan, Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, Nabi Yunus dimakan ikan malah kayak itikaf, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Makanya salah satu pertanyaan Dedi ini salah satu pertanyaan yang inti, kenapa kemudian dia akhirnya masuk Islam. Dia bertanya sama saya begini Prof waktu itu, Gus, kalau saya baca Al-Quran, kenapa banyak di dalam Al-Quran itu perintah Allah yang tidak rasional? Ini kan orang-orang penganut aliran rasionalitas, apa-apa harus pakai akal. Contohnya apa bro? Nabi Ibrahim suruh motong anaknya Ismail. Ini kan gak nalar, anak cuma satu suruh motong, kan Allah bego katanya waktu itu. Terus itu bagi saya gak masuk akal. Nabi Musa membelah lautan, bullshit dia bilang. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bohong. Nabi Isa bisa berjalan di atas air, nah kalau itu saya bisa, wong saya pesulap katanya. Dan ternyata benar Prof, dia bisa berjalan di atas air. Iki triknya neng di tak delok itu nggak kelihatan. Dia bilang kamu nggak bakal bisa lihat, ini trik katanya. Dan bener bisa. Saya ngetes dia di atas kolam bisa berjalan Pak di atas air. Deddy Corbuzier itu kan the best magician di Amerika 2 kali. Dunia Pak, 2 kali. Tapi hari ini sudah sama sekali tidak mau dia magic-magican. Waktu itu acara kita collab di YouTube, pertanyaan langsung tanpa teks. Saya mikir waktu itu, ini kalau saya nggak bisa jawab, waduh bahaya ini, bisa gagal dia masuk Islam, saya bilang. Mikir saya, akhirnya saya jawab, Mas, kenapa banyak perintah agama yang tidak masuk logika? Kayak dia bilang Isra Mi'raj, Mekah Madinah saja naik bis 32 jam, Zahaban wa Iyaban 64 jam, kok ini bisa sampai Sidratul Muntaha? This is unbelievable kata dia. Mustahil dia bilang. Waktu itu saya jawab, Mas, kenapa tidak semua ajaran agama itu bisa diterima oleh akal? Jawabannya sederhana, karena kalau semua perintah agama bisa dirasionalisasikan, bisa diterima oleh akal, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan.
Kaget dia. Oh iya ya, kalau semuanya masuk akal, nggak butuh orang agama, cukup kuliah sama profesor selesai, semuanya bisa diilmiahkan. Justru inilah kemudian antiknya agama, tidak semuanya bisa diterima oleh akal. Langsung dia mengatakan, this is so amazing for me. Utakmu ranyandak ini, ranyandak ini. Insyaallah. Ini perjalanan yang luar biasa ini. 8 bulan tuh kalau dia sudah malam jam 2 galau soal agama, telepon. Ini gimana, ini gimana, ini gimana. Dan ternyata itu menjadi jalan hidayah bagi dia, Prof. Masya Allah. Maka kemudian saya terangkan firman Allah yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa ayat pertama yang diterima Rasulullah? Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi akal, bismi rabbik itu dimensi hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Lah orang Islam yang selamat itu siapa? Yang bisa menyelaraskan antara spiritualitas dengan intelektualitas. Maka kalau saya bilang sama teman-teman saya Muhammadiyah, saya bilang begini, apa bedanya orang NU dan Muhammadiyah? Bedanya satu, Prof. Kalau orang NU itu biasanya gede hati nih, yang wong Muhammadiyah biasanya gede kok ndase kepiye to akale kok ndase iki lho. Malah ngendas-ngendaske Muhammadiyah iki lho. Makanya coba Anda lihat, kalau bikin perguruan tinggi, bikin rumah sakit, bikin sekolah, kawan-kawan Muhammadiyah itu luar biasa. Di mana-mana ada Universitas Muhammadiyah. Tapi kalau bikin pesantren, bikin mujahadah, bikin istiqosan, menghadirkan ribuan orang NU jago. Makanya sekarang programnya dibalik-balik. Muhammadiyah lagi giat membangun pesantren, di mana-mana MBS Muhammadiyah boarding school. Sementara programnya Pak Kiai Said apa? Di mana-mana membuat perguruan tinggi. Makanya sebenarnya kalau NU dan Muhammadiyah ini sudah seperti ini, sudah nggak ada permasalahan lagi Pak di Indonesia. Yang bermasalah siapa? Yang nggak suka NU, yang nggak suka Muhammadiyah. Kalau NU dan Muhammadiyah kan dari dulu bedanya tipis, Pak. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek, kan gitu saja. NU panjang, sholat taraweh 20 rakaat, Muhammadiyah sholat taraweh pendek 8. Kalau di Surabaya yang paling marah aliran ketiga. Bukan 8, bukan 20, tapi aliran yang tidak terawih, Prof. Itu banyak banget itu.